3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik dan apa yang kita dapatkan dalam menuntut ilmu di sekolah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, doa akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Ya ashabi, hayya naqra'u du'a qabla nata'allam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan yang baik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Bagi yang hadir, angkat tangannya untuk laki-laki, bilang hadir. Kalau untuk perempuan bilang hadir ya. Fahim tuh? Fahim. Nah, oke baik. Agak Fahim Muazzab, hadir Bu. Ahmad Syarul ya, hadir Bu. Fatihah Alika, hadir Bu. Lanjut Zulfani Dauha, hadir Bu. Nah baik, coba kalian tengok samping kanan kiri kalian. Apakah meja kalian sudah rapi, atau baju kalian atau jilbab kalian yang masih mencong apakah sudah rapi semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan kabar kalian dulu ya. Ahlan wa sahlan. Sobal khair, sobal nur. Alhamdulillah, kabar kalian sehat semua ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akan menanyakan ke kalian semua, ada sebelum belajar satu duduk yang rapi, tangan di atas meja, ikhlas mendengarkan, ikhlas menirukan, hening sehening tembok. Oke, pintar semuanya. Terus lanjut, ada bertemu guru. 5S. 1 salam, 2 salim, 3 senyum, 4 sapa, 5 sopan santun. Oke, alhamdulillah, semangat yang luar biasa. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetes nih semangat kalian di pagi hari ini. Apakah kalian semangat belajarnya? Apakah kalian tetap mengikuti pembelajaran ini dengan baik? Baik, duduk yang rapi, tangannya di atas meja. Kalau Ibu bilang pejuang Islam, kalian jawab yes, 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 yes. Allahu Akbar. How our school is modern, modern, modern plus school. Allahu Akbar. Fahim tuh? Fahim. Nah, baik, Ibu mulai ya. Wahid, Isnani, Salasa. Pejuang Islam. Yes, 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 yes. Allahu Akbar. How our school is modern, modern, modern plus school. Allahu Akbar. Oke, semangat yang luar biasa. Syukur kasih loh, jazakallahu khairan. Anak-anak, semua bukunya dibuka ya. Kita akan mempelajari tentang akidah akhlak. Oke, sudah dibuka semuanya? Sudah. Nah, sekarang kalian buka bab 5. Di bab 5 itu ada tentang larangan durhaka kepada kedua
tua. Nah, kalian coba lihat nih di layar depan ini. Nah, di sini ada pelajaran akidah akhlak bab 5 larangan tentang larangan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, baik, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh tentang larangan durhaka kepada orang tua, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran akidah akhlak ini. Nah, yang pertama itu ada larangan durhaka kepada kedua orang tua, dan yang kedua ada sikap taat dan patuh kepada kedua orang tua, dan yang ketiga ada cerita qanaah. Nah, cerita qanaah ini nanti akan Ibu tampilkan video, kalian menyimak, kemudian kalian bikin per kelompok. Oke, baik, kita lanjut ya. Baik, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh tentang larangan durhaka kepada orang tua, sikap taat dan patuh kepada orang tua, dan cerita qanaah, Ibu ingin menanya kepada kalian semua nih, apa sih itu? Apa sih itu durhaka? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu tunjuk tangannya. Ayo, apa agak? Tidak menghormati orang tua, betul. Terus ada lagi? Mencaci orang tua, betul. Ada lagi? Salah, ada lagi? Nah, oke, terima kasih yang sudah menjawab. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu durhaka. Nah, kalian lihat ya di layar ini. Nah, durhaka itu berasal dari al-aqu yang artinya memutus, membelah, merobek atau memotong. Dan di dalam Islam itu anak dikatakan durhaka pada orang tua itu apabila perbuatan atau ucapan mereka itu yang menyakiti hati orang tua. Itu tidak baik di dalam Islam. Dan Islam pun mengajarkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik, terus menghormati orang tua, terus bersikap sopan santun kepada orang tua, tidak boleh melawan kepada kedua orang tua. Nah, kita juga harus menjaga adab kepada kedua orang tua. Jadi tugas kita sebagai anak adalah harus menghormati kedua orang tua, tidak boleh melawan kepada kedua orang tua. Fahimna. Terus Ibu mau nanya nih sama kalian semuanya, yang tadi Ibu sudah jelaskan apa sih itu arti durhaka? Ada yang bisa menjelaskan satu orang? Oke, baik, alhamdulillah betul jawabannya. Nah, yang lainnya perhatikan ya. Nah, baik, selanjutnya larangan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, larangan durhaka kepada orang tua itu ibu atau ayah kita itu adalah sebagai orang tua kita yang ada di dunia ini, dan ayah sebagai pencari nafkah dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Dan ibu melahirkan kita dari kita masih dalam kandungan sampai kita dikeluarkan di dunia ini. Nah, makanya kita sebagai anak kita harus patuh dan taat kepada kedua orang tua, karena ibu dan ayah kita sudah mengajari kita dari kita bayi, sudah mengajari kita dari kita kecil sampai kita dewasa seperti ini. Orang tua kita mendidik dan membimbing kita dengan baik, maka kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Oke, terus Islam sebagai agama yang sempurna tentu saja memiliki aturan umum tentang bagaimana akhlak atau sikap seorang anak terhadap kedua orang tua. Nah, baik, Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan kita bagaimana cara kita berakhlak mulia, bagaimana cara kita bersopan santun kepada kedua orang tua, terus bagaimana adab kita terhadap orang tua. Nah, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya ada di Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, yang artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya, satu kedua atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Fahimna. Oke, baik, istaidu, siap. Masih semangat
Semangat mengikuti pembelajaran ini? Semangat Ibu, alhamdulillah. Nah, baik, Ibu lanjut lagi ya. Nah, di slide selanjutnya ada tentang adab seorang anak kepada orang tuanya. Nah, adab seorang anak kepada orang tuanya itu ada 6 poin. Nah, yang pertama ada dilarang untuk berkata atau cis kepada kedua orang tua. Nah, misalkan nih ada anak Tiara misalkan disuruh dengan ibunya ke warung. Nah, terus kakak Tiara habis pulang sekolah, kakak Tiara capek. Nah, terus kakak Tiara disuruh pulang sama ibu. Nah, kakak Tiara, ibu berkata kepada kakak Tiara, "Kak, tolong ibu beli garam di warung." "Ah, ibu, aku gak mau." Itu tidak boleh berkata seperti itu. Itu termasuk anak yang durhaka. Kalian tidak boleh seperti itu. Kalian harus membantu dan menolong ibu kalian. Walaupun keadaan kita sedang capek, keadaan kita sedang lelah, kita tidak boleh menunjukkan sikap itu kepada kedua orang tua kita. Nah, baik, untuk poin yang kedua, ada larangan untuk berkata kasar atau membentak kepada kedua orang tua. Nah, misalkan nih, ketika kita lagi berantem sama adik kita dan ibu kita menasihati kita dengan baik, dan kalian berkata kasar, misalkan dengan bahasa yang di zaman sekarang ini, di bahasa yang misalkan ya kayak lu gua gitu, itu tidak boleh ya kayak gitu. Kalian tidak boleh berkata seperti itu kepada kedua orang tua kita. Nah, kalian harus berkata yang baik, misalkan iya bu gitu, misalkan tidak boleh berkata yang kasar. Nah, di poin yang ketiga, ketika berbicara kepada kedua orang tua, hendaklah dengan perkataan yang lemah lembut. Nah, ketika kalian sedang ada di hadapan ibu kalian atau kalian sedang ada di manapun, kalian harus berkata lemah lembut dan kalian harus merendahkan perkataan kalian. Kalian tidak boleh meninggikan perkataan kalian. Di poin yang keempat, ada merendahkan diri di hadapan orang tua dengan landasan sifat dan kasih sayang. Selanjutnya, di poin kelima, ada senantiasa mendoakan kedua orang tua. Nah, kita sebagai anak, tugas kita adalah mendoakan kedua orang tua. Habis selesai sholat fardu, kita doakan kedua orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita sudah meninggal, kita juga harus mendoakan kedua orang tua kita. Oke, baik. Poin yang keenam, ada belajar dengan giat dan tekun untuk mendapatkan ilmu dan prestasi yang bermanfaat. Tugas kita sebagai anak adalah kita menuntut ilmu dengan baik. Kita sungguh-sungguh menuntut ilmu, dan kita harus sungguh-sungguh menuntut ilmu karena Allah, agar apa yang kita dapatkan di sekolah ini, ilmu kita bermanfaat dan orang tua kita pun senang dan bangga kepada kita. Ketika nanti kita sukses, berarti kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Oke, fahimna. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri anak yang durhaka adalah sebagai berikut. Nah, ciri-cirinya ada berapa? Ada 8. Baik, yang pertama adalah berkata ciri-ciri anak yang durhaka itu. Nah, yang pertama itu ada berkata dan membentak orang tua. Itu ciri-ciri anak yang durhaka. Dan yang kedua, dan poin yang kedua, membuat orang tua bersedih dan menangis. Kita sebagai anak tidak boleh membuat orang tua bersedih atau menangis dengan perkataan kita yang tidak baik. Nah, dan yang ketiga, ada tidak menghormati orang tua. Nah, ketika kita sedang berjalan di hadapan orang tua kita, atau ketika orang tua kita sedang duduk, nah, dan kita sedang berjalan di hadapan mereka, kita tidak bilang permisi ibu, permisi ayah, misalnya seperti itu tidak boleh. Nah, selanjutnya memasang muka cemberut di hadapan orang tua. Memasang muka cemberut di hadapan orang tua itu tidak boleh. Ketika kita sedang marah kepada kedua orang tua kita tidak boleh memasang muka cemberut kepada kedua orang tua. Dan selanjutnya ada menelantarkan dan tidak melayani orang tua. Itu tidak
karena orang tua kita sudah melahirkan kita, sudah merawat kita. Masa sih kita tega sebagai anak untuk menelantarkan dan tidak melayani orang tua kita ketika sedang sakit, atau ketika sedang ibu meminta tolong atau ayah bunda sedang minta tolong kepada kita? Itu tidak boleh. Itu termasuk ciri-ciri anak yang durhaka. Oke, baik. Selanjutnya, tidak menuruti perintah orang tua. Seperti yang tadi dijelaskan ya. Dan selanjutnya ada mencela orang tua. Dan di poin terakhir ada tidak mengakui mereka sebagai orang tua kita. Itu adalah ciri-ciri anak yang durhaka. Dari poin ke-8 ini yang tadi Ibu sudah sebutkan, coba disebutkan lagi kepada anak-anak, dan Ibu tunjuk satu orang untuk menyebutkan ciri-ciri anak yang durhaka. Oke, Fatihah Lika, coba sebutkan ciri-ciri anak yang durhaka ada apa aja? Berkata ah dan membentang orang tua, betul. Terus membuat orang tua bersedih dan menangis, betul. Terus tidak menghormati orang tua. Selanjutnya memasang muka cemberut di depan orang tua. Selanjutnya melambatkan dan tidak melayani orang tua. Dan selanjutnya tidak menuruti perintah orang tua. Terus mencela orang tua, dan yang terakhir tidak mengakui mereka sebagai orang tua. Oke, itu fahimna istaidun. Siap, tangannya di atas meja. Belajarnya tidak boleh main. Harus mendengarkan hening sehening tempo. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh main. Anak yang soleh dan solehah tidak boleh belajarnya bercanda, tidak boleh belajarnya usil dengan temannya. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar karena baik. Poin selanjutnya ada tentang sikap taat dan patuh kepada kedua orang tua. Dan sikap taat dan patuh kepada orang tua ada 7 poin ya, tapi Ibu menjelaskan 4 poin terlebih dahulu. Itu fahimna, baik. Yang pertama ada mematuhi nasihat orang tua. Nah, kita sebagai anak yang soleh dan soleha harus mematuhi nasihat kedua orang tua. Ketika ibu kita, ketika ayah dan bunda, ketika orang tua kita sedang mematuhi nasihat orang tua, sedang menasihati. Nah, poin pertama ada mematuhi nasihat orang tua. Nah, kita sebagai anak harus mematuhi nasihat kedua orang tua kita. Nah, ketika kita dinasihati kepada ayah, bunda, bapak, ibu, umi, abi, kita harus mematuhi nasihat mereka, dan kita harus menjalankan, tidak boleh melanggar ketika kita sedang dinasihati kepada kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya di poin kedua adalah menyayangi mereka, dan yang kedua menyayangi mereka, kita harus sayang kepada mereka, kita harus sayang kepada orang tua kita harus sayang sama ayah bunda kita, sebagaimana ayah dan bunda kita menyayangi kita sejak kecil sampai hingga dewasa ini. Dan yang poin ketiga ada berperilaku sopan dan santun kepada ayah bunda. Adabnya harus dijaga ketika di rumah, adabnya harus dijaga ketika lagi di luar rumah dengan ayah bunda. Kita tidak boleh berperilaku yang tidak sopan kepada ayah bunda. Dan selanjutnya bersikap jujur kepada orang tua. Ketika kita sedang melakukan kesalahan yang fatal, atau kita memecahkan gelas, atau kita memecahkan piring, kita harus jujur kepada kedua orang tua agar orang tua kita tidak kecewa kepada kita. Fahimna. Selanjutnya di poin kelima ada mendoakan mereka setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Dan yang poin keenam menyenangkan hati kedua orang tua. Dan yang poin ketujuh ada berbicara lemah lembut dan tidak kasar kepada kedua orang tua kita. Dan tugas kita sebagai anak adalah harus patuh taat kepada kedua orang tua kita. Kita tidak boleh berbicara kasar, kita tidak boleh membentak atau menyakiti kedua orang
kita. Di slide terakhir ada tentang cerita singkat kisah Qana'ah. Nah, nanti kalian simak dengan baik-baik yang ibu tampilkan di layar ini. Nah, kalian nanti menyimak dengan baik, kalian perhatikan, kalian dengarkan dengan baik. Tidak boleh ada yang berbicara, tidak boleh ada yang bercanda. Nanti setelah itu, setelah kalian menyimak video yang ibu tayangkan, kita akan membuat grup dan kita akan menyimpulkan di setiap grup tersebut. Baik, kalian simak videonya ya. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Kisah Kan'an, si anak durhaka. Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul ketika beliau berusia 450 tahun dan wafat pada usia 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 5 abad atau sekitar 500 tahun. Tetapi pengikutnya tergolong sedikit karena selama berdakwah selama 500 tahun pengikutnya hanya 100 orang. 100 orang ini terdiri dari orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sementara orang-orang kaya dan para bangsawan menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan putranya sendiri yang bernama Kan'an pun menentang dakwah ayahnya. Dalam puncak ancaman dan rintangan yang dilakukan kaum kafir terhadap dirinya, Nabi Nuh alaihissalam kemudian mengadukan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk agar Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu yang sangat besar. Dengan perahu tersebut, Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya akan selamat, sedangkan kaumnya yang ingkar, yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam akan ditenggelamkan dengan banjir yang sangat besar, sehingga tak seorang pun dari mereka akan selamat. Semua akan binasa. Selagi Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya sedang membuat kapal, kaumnya yang sangat ingkar mengolok-olok dan mengejeknya sambil berkata, "Lihat Nuh semakin gila saja. Kemarau panas begini membuat perahu di atas bukit." Mereka menertawakan dan tidak henti-hentinya mengejek Nabi Nuh dan para pengikutnya. Di antara mereka bahkan ada yang berani membuang kotoran di dalam kapal yang belum selesai itu. Tentu hal itu mereka lakukan ketika Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya sedang tidak ada di tempat pembuatan kapal. Akibatnya perut mereka yang membuang kotoran menjadi sakit. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kemudian mereka merengek-rengek meminta bantuan Nabi Nuh alaihissalam agar bersedia mengobati mereka. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. Setelah itu mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya memasuki kapal yang telah selesai dibuat. Ia juga membawa berbagai pasang hewan. Tidak beberapa lama setelah Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya memasuki kapal, langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam. Bersamaan dengan itu turunlah hujan yang sangat lebat. Air dari dalam bumi memancar pula ke permukaan. Hujan turun dengan lebatnya dan belum pernah hujan turun selebat itu. Bagaikan dicurahkan dari langit. Rumah-rumah mulai terendam air, angin kencang dan badai menambah kepanikan semua orang. Dari kejauhan, Nabi Nuh alaihissalam melihat Kan'an yang sedang berlari-lari menuju puncak bukit. Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya itu, "Hai anakku,
naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Diceritakan dalam Quran surat Hud ayat 42. Mendengar ajakan ayahnya, Kan'an pun menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke atas gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Quran surat Hud ayat 43. Namun Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Tidak ada yang bisa melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Quran surat Hud ayat 43. Akan tetapi Kan'an dengan sombongnya terus berlari. Ia tidak menghiraukan panggilan ayahnya. Ia mengira banjir itu hanya banjir biasa yang segera reda. Ia terus berlari ke puncak gunung. Kan'an memang putra yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Ia lebih suka hidup bersama orang-orang kafir. Karena itu ia tak mau menumpang kapal Nabi Nuh alaihissalam. Tiba-tiba gelombang menggulung dan menjadi penghalang percakapan di antara keduanya. Maka jadilah anak Nabi Nuh alaihissalam termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam merasa iba, karena bagaimanapun juga Kan'an adalah putra beliau sendiri. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia diselamatkan. Nabi Nuh alaihissalam pun berseru kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Quran surat Hud ayat 45. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menolak permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Sebab walau Kan'an putranya sendiri, tetapi ia adalah anak durhaka, anak yang tidak mau beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Quran surat Hud ayat 46. Binasalah orang-orang kafir yang menentang Nabi Nuh alaihissalam, termasuk putranya sendiri yang bernama Kan'an. Dan hanya para pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang selamat. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada hambanya yang ingkar dan tidak mau beriman. Menghindari sikap durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka termasuk akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik untuk dilakukan. Akhlak tercela akan menimbulkan akibat buruk, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain di dunia dan di akhirat. Akhlak tercela dalam Islam disebut dengan akhlak madmumah. Allah melarang kita untuk berakhlak tercela. Sebaliknya, Allah memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Salah satu contoh dari akhlak tercela adalah durhaka kepada kedua orang tua. Bentuk sikap durhaka kepada orang tua yang harus dihindari antara lain adalah selalu membuat sedih hati orang tua, mencaci maki kedua orang tua, bersikap tidak senang kepada orang tua, berbuat kasar kepada kedua orang tua, tidak mau merawat kedua orang tua, membantah nasihat baik kedua orang tua. Akibat yang dirasakan bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tua adalah terhapus pahala amal kebajikannya, disegerakan azab atau bencana di dunia, menghilangkan cahaya kesolehan, meninggal dunia dalam keadaan tidak baik, diharamkan masuk surga, dan yang terakhir mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian video untuk kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah. Baik, sekarang kalian buat kelompok di mana dalam kelompok itu berisi 4 orang. Fahim tuh? Fahim. Oke, baik, ayo segera dilakukan. Segera kalian bikin kelompok. Nah, oke, baik, sudah dibikin kelompoknya? Sudah Ibu, alhamdulillah. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kelompok 1, coba kalian simpulkan apa sih yang kalian dapat, apa sih yang kalian simak dalam video tentang kisah kondangan tersebut? Nah, oke, baik, kelompok 1 sudah benar, kelompok 2 sudah benar, kelompok 3 sudah benar, dan kelompok 4 sudah benar. Dan baik, Ibu akan simpulkan dari cerita kisah kondangan. Baik, kesimpulannya adalah kita sebagai anak tidak boleh melawan kedua orang tua. Kita harus patuh kepada kedua orang tua, dan kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Dan cintailah dan kasih sayanglah kedua orang tua kita sebagaimana kita menyayangi mereka dari kita kecil sampai hingga dewasa seperti ini. Nah, baik, hikmah yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari kisah kondangan tersebut adalah kisah ini merupakan contoh seorang anak yang tidak mau patuh terhadap orang tuanya sampai celaka di akhir hayatnya. Dan peristiwa tersebut harus dapat dijadikan peringatan bagi kita agar kita jangan sampai menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Oke, baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan mengadakan HBK, di mana HBK ini untuk memotivasi kalian ketika sudah selesai belajar agar kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran selanjutnya. Nah, ayo kita mulai ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bergoyang-goyang. Buka tutup, pegang kepala. Oke, lanjut. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bergoyang-goyang. Buka tutup, pegang hidung. Nah, oke, lanjut yang terakhir, cara cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bergoyang-goyang. Buka tutup, pegang hidung. Nah, oke. Seru gak sedikitnya? Alhamdulillah. Tetap semangat ya kalian semuanya. Nah, kalian harus belajar sungguh-sungguh di rumah, tidak boleh melawan kedua orang tua. Nah, kalian harus menjaga adab kepada kedua orang tua, guru maupun kepada nenek, kakek atau saudara kalian. Kalian harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tetap